Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami DGP Angkatan 11 Kota Parepare akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi pembelajaran akademik. Dengan saya sendiri, Johnson Paran DS dari UPTD SD Negeri 37 Parepare. Sebelah kanan saya asisten UPTD SD Negeri 37 Parepare. Sebelah kiri saya Suharyadi Sokbud UPT SMA Negeri 5 Parepare. Selamat menyaksikan. Pak, selamat sore, bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, selamat sore Pak. Alhamdulillah baik. Jadi terima kasih Pak Suharyadi sudah hadir ke tempat ini. Jadi terkait dengan coaching yang Pak Suharyadi akan lakukan, kita akan bincang-bincang sebentar tentang bagaimana Bapak akan mengembangkan kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan dalam coaching. Baik Pak, mungkin kompetensi saya yang masih kurang yaitu mengenai mengidentifikasi masalah terhadap proses saya nanti, bagaimana langkah-langkah mengidentifikasi masalah tersebut dengan coach yang saya harapkan. Jadi kira-kira bagian mana yang nantinya saya akan amati dari Bapak ketika melakukan coaching? Mungkin Pak, ketika saya memberikan coach kepada coach saya mungkin yang paling diamati itu adalah membuat pertanyaan yang berbeda. Tersebut saya masih kurang mampu dalam melakukannya kepada coach. Kira-kira bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap kompetensi yang Bapak miliki saat ini? Terkait kompetensi saya, di mana saya masih kurang dalam halnya tadi pertanyaan tersebut. Mungkin dalam skala 1 sampai 10 saya masih berada di angka 6. Nah, di sini saya ingin mengembangkan kompetensi saya sebagai coach dalam supervisi akademik. Jadi masih berada di angka 6 ya Pak? Ya, masih berada di. Jadi kira-kira apa harapan Bapak dari kegiatan observasi ini? Apa yang Bapak inginkan? Harapan Bapak apa yang akan Bapak inginkan dari kegiatan kita hari ini? Ya, harapan saya lebih mampu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana coach saya nantinya akan mencapai tujuan yang akan diinginkan. Jadi terima kasih Pak atas bincang-bincang kita hari ini. Sekarang saya akan mencoba untuk mengamati Bapak dalam kegiatan coaching yang Bapak akan lakukan. Terima kasih Pak, sama-sama. Semoga sukses Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, masih sehat dan kegiatan yang baik pada saat hari. Jadi Pak, saya melihat Bapak punya masalah
dirinya dan dengan itu dia berikan kepada Nah, ketika melihat siswa tersebut yang gimana respon Bapak terhadap siswa tersebut? respon saya Pak terus terang biasanya jengkel, marah, melihat kondisinya. Seharusnya sih dia tidak seperti itu, tapi itulah dia. Jadi respon saya dan apa namanya saya kurang suka ada buat itu dan ingin saya perbaiki. Sebelum itu Pak, saya ingin menanyakan suasana kelas apa yang Bapak Kalau saya sih mengharapkan suasana kelas itu kondusif di mana tanda kutip yang ini bisa tidak lagi seperti itu. jadi kira-kira upaya Bapak dalam menciptakan kondisi kelas yang nyaman itu bagaimana ya? Mungkin yang pertama saya akan berusaha untuk refleksikan keyakinan kelas saya kepada yang bersangkutan untuk selalu mengingatkannya kembali kepada keyakinan kelas kita. Yang berikutnya mungkin saya bisa melakukan restitusi kepada yang bersangkutan, dan yang berikutnya mungkin saya akan mencoba berbicara dengan orang tua mungkin dia ada persoalan kurang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Ya, jadi masalah terbesar itu mungkin karena faktor lingkungan ya Pak. Saya Keluarga. menurut seperti itu. Nah, di sini Pak dari rentang 1 sampai 10 kira-kira langkah yang Bapak lakukan itu berada di rentang yang baik, berada di rentang mana? Saya sih memperkirakan bahwa itu bisa mencapai tentang 6 sampai 10 poin. Tapi kalau priority daripada kegiatan saya coba mungkin Pak diskusi dulu terhadap anak tersebut. Jadi setelah Bapak, nah di sini Bapak memiliki rentang sampai 7 ya Pak. Nah di sini kira-kira yang Bapak harapkan sampai rentang berapa? Saya sih dia bisa tentang 8 Pak, atau 8 atau 9 ya, karena mungkin dia punya berbeda dengan jiwa mungkin baik dengan itu mungkin possible, karena memang jiwa dia ya tidak seperti itu. Nah, untuk mencapai rentang sampai 9 itu Pak, nah, langkah yang paling tepat atau yang Bapak gunakan itu yang bagaimana? Saya mungkin mencoba dulu restitusi Pak ya. Restitusi itu yang bisa diberikan paling mendekati tersebut. Jadi Bapak akan melakukan restitusi sesuai tersebut. Nah di sini kira-kira Bapak nanti dalam mencapai tujuan tersebut, nah, siapa yang bisa Bapak temui untuk membantu Bapak? Saya akan mungkin berbincang dulu dengan teman-teman di sekolah Pak. Mungkin ada pengalaman di siswa seperti itu, dan menggunakan metode restitusi tentunya. Juga mungkin saya akan berbincang dengan kepala sekolah yang beliau adalah siswa seperti itu. Nah, bagaimana Pak harapan Bapak ketika nanti siswa ini menjadi lebih baik? Ya tentunya ketika itu bisa terwujud, saya akan merasa sangat senang karena anak tersebut menjadi padu, bisa mengambil hikmah dari teman-teman. Demikian Pak. Iya. Begini Pak, kan tadi ini sudah melakukan berbagai upaya-upaya terkait permasalahan tersebut. Bapak dalam melakukan sendiri, menemukan sendiri jawabannya. Saya lihat bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching ini. Saya merasa bahwa saya bisa langsung melakukan langkah-langkah untuk menangani siswa tersebut. Saya punya beberapa pilihan, tapi mungkin yang akan saya lakukan institusi, kemudian refleksi dari kesepakatan mungkin akan menghubungi orang tua yang memang diperlukan. Oke baik Pak, saya kira apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan sangat bermanfaat buat Bapak. Saya harapkan nanti
saya ingin melihat perubahan dari siswa itu apa yang Bapak sudah lakukan. Kemudian Pak berjumpa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Oke, assalamualaikum Pak Suhadriadi Suhakbud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan coaching? Alhamdulillah sangat lengkap saya telah menerapkan teknik coaching ini bersama Bapak Adis. Luar biasa apa yang Bapak sudah lakukan. Nah, sekarang Bapak kira-kira bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang Bapak sudah lakukan pada kesempatan ini? Nah, pada kesempatan ini saya telah menilai diri saya di mana saya telah menerapkan alur tinta dengan metode-metodenya sesuai dengan alur-alur yang telah Luar biasa Bapak ya. Jadi apa yang membuat Bapak berpikiran demikian bahwa Bapak sudah menerapkan Bapak menjalankan coaching dengan alur tinta? Nah, saya berpikir demikian bahwa dalam alur tinta itu terdapat beberapa alur di mana yang pertama itu menerapkan tujuan, identifikasi aksi dan tanggung jawab di mana saya telah melakukan semua dari teknik coaching tersebut. Sangat luar biasa Bapak. Jadi Bapak mungkin kalau saya bisa memberikan apresiasi apa yang telah Bapak lakukan itu sangat luar biasa. Bapak sudah melebihi apa yang Bapak sampaikan tadi pada saat sebelum melakukan coaching ya, seperti itu Pak ya. Jadi bagaimana perasaan Bapak ketika mendengarkan apresiasi? Ya, Seperti perasaan itu. saya ya sangat senang Pak, di mana saya telah menurut dari hasil pengamatan Bapak sendiri, saya telah mampu menerapkan teknik coaching ini sebagaimana Ya. Jadi meskipun demikian Pak, ada mungkin beberapa catatan yang saya catat setelah saya mengamati Bapak melakukan proses coaching. Mohon izin Pak ya, bisa Ya, saya Pak. sampaikan. Yang pertama tadi terkait dengan ini sebenarnya masih pada awal perbincangan Bapak sudah melakukan asumsi tadi bagaimana Bapak yang mengharapkan coaching itu menyampaikan masalahnya. Jadi seharusnya semestinya Bapak membiarkan coaching untuk menceritakan sendiri apa yang menjadi keresahan. Seperti itu Pak ya. Kemudian di bagian tujuan tadi dalam menggali tujuan, Bapak belum menggali secara spesifik apa yang menjadi tujuan coaching untuk melakukan atau menceritakan keresahan yang dialami. Bapak hanya fokus pada satu tujuan dan tidak menggali lebih dalam terkait tujuannya. Seperti itu Pak. Kemudian nah sekarang apa rencana Bapak dari apa yang catatan yang saya sampaikan? ya, berdasarkan catatan Bapak, saya akan lebih meluruskan lagi apa-apa kekurangan saya akan berlatih lebih fokus lagi terkait teknik coaching ini menurut saya. Siap. Kira-kira kapan Bapak melakukan hal tersebut? Saya akan melakukannya mungkin minggu depan ya Pak. Kebetulan tadi ada guru yang mempunyai juga masalah dan mana nanti saya akan coba lagi coaching guru tersebut minggu depan. Di UPT SMA Negeri 5 Pak ya? Iya Pak. Kira-kira siapa yang bisa menjadi teman atau orang yang dapat kolaborasi dengan Bapak untuk membantu Bapak dalam mengatasi kekurangan atau apa yang Bapak sudah rencanakan tadi. Di sini di sekolah itu sudah banyak Pak yang mampu menerapkan teknik coaching ini, di mana sudah beberapa yang menjadi anggota guru penggerak. Itu ada terdapat 10 orang. Nah, kira salah satunya saya akan meminta salah satunya untuk lagi melihat bagaimana saya menerapkan teknik coaching ini melalui alur tinta. Luar biasa Pak. Jadi terima kasih Pak atas waktunya sudah berbagi terkait dengan coaching yang Bapak sudah lakukan. Semoga apa yang Bapak rencanakan, apa yang ingin Bapak lakukan itu dapat terlaksana dengan baik dan hasilnya sangat memuaskan.
sekali lagi terima kasih Pak Suharyadi Swahpur atas waktunya. Demikianlah tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dari CGP Angkatan 11 Kota Parepare. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan.